kalau kita sekarang sakit nih, kok kambuh-kambuh terus, kok nggak sembuh-sembuh terus, berarti yang salah adalah kitanya. Kita menarik kesakitan, kita menarik yang nggak enak-enak. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku, Bibit Anggeria. Nah, kali ini gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas seperti biasa ya, tanpa ada gangguan dan hambatan yang berarti. Amin. Nah, kali ini aku mau share tentang percepatan kesembuhan ya, terutama untuk teman-teman yang kena GERD atau penyakit lainnya. Bagaimana kita supaya bisa cepat ya sembuh atau cepat untuk pulih dari penyakit, tentunya apa yang sedang kita rasakan saat ini. Gimana selengkapnya? Tonton terus videonya ya. Nah teman-teman, kalau kita tuh ingin menyembuhkan sesuatu atau memulihkan sesuatu, otomatis kan kita harus cari tahu dulu nih apa sebab dari sesuatu itu terjadi. Sama dengan kayak kita sakit ya, kenapa kita bisa mendapatkan atau kena penyakit tersebut gitu. Nah, dari sebabnya itu kita akan mudah untuk mencari obatnya, kan kayak gitu. Kalau kita nggak tahu sebabnya, bagaimana kita akan cari obatnya? Nah, otomatis kita cari dulu nih, penyebabnya apa sih aku bisa kena GERD misalnya, atau penyakit-penyakit lainnya. Untuk menyembuhkan penyakit ya, setelah kita tahu sumbernya, otomatis yang pertama sumbernya itu adalah mungkin kesalahan kita dalam menata diri kita ya. Dalam artian misalnya dari segi lahir kita, makanan kita, apa yang kita konsumsi. Nah, kemudian itu adalah tentang spiritual kita teman-teman, atau pikiran dan perasaan kita yang banyak lebih ke negatif ya, negative thinking, negative feeling, itu sudah berlama banget kayak gitu. Nah, kalau teman-teman mungkin sebagian yang udah lama banget sakit gitu ya, terus nggak sembuh-sembuh, atau sembuh sakit lagi, sembuh sakit lagi. Nah, itu sebenarnya bukan berkaitan dengan ikhtiar lahir kalian aja. Nah, kalau pola-pola sakit yang kalian alami itu ya, misalnya satu jenis penyakit itu berulang-ulang terus, berarti yang perlu diperbaiki adalah inner work kalian atau inner work kita ya. Di dalam diri kita yang perlu diperbaiki. Nah, cara memperbaiki itu adalah dengan cara secara spiritual. Jadi tidak ada cara lain ya teman-teman ya. Nah, spiritual, kalau kita bicara masalah spiritual, kita tidak hanya bicara masalah agama, karena semua agama pasti memiliki sisi spiritualnya masing-masing. Karena spiritual ini kan untuk menemukan jati diri kita yang sebenarnya ya. Siapa diri kita, siapa Tuhan kita, kayak gitu. Nah, ini semua agama pasti diajarkan. Intinya arahnya ke sana lah gitu kan. Nah, kalau kita udah berikhtiar secara lahir, minum obat, berobat dan segala macamnya itu sembuh-sembuh juga. Nah, kalian harus mulai menanyakan ke dalam diri sendiri gitu. Artinya kita menyelami diri kita sendiri gitu, karena segala sesuatu itu bersumber dari dalam diri kita sendiri sebenarnya. Sama contohnya kalau kita misalnya cari kebahagiaan, kita nggak bisa cari kebahagiaan di luar. Nah, sama juga dengan sehat, kita nggak bisa cari sehat itu di luar, tapi adanya di dalam diri kita. Salah satu tekniknya teman-teman ya, ini secara spiritual yang pernah aku jalanin, karena kan aku sudah 2 bulan waktu itu kena GERD, itu kayak malah yang terjadi tuh kayak aku ngerasa kayak nggak sembuh deh ini, kayak ya hopeless lah intinya. Jadi dari yang kita nggak punya harapan tadi, terus larinya kayak bertanya ke dalam diri sendiri gitu. Ini kenapa ya? Nah, pada saat kita punya pertanyaan ke dalam diri kita, ya kita lari ke dalam, itu kita akan diarahin teman-teman. Secara otomatis ya, akan diarahin Tuhan menuju sisi spiritual kita gitu. Jadi kita lebih condongnya itu ke dalam diri kita. Nah, kalau dari pengalaman aku mencoba. Kemarin tuh aku pakai dengan teknik-teknik the law of attraction. Nah, di sini di mana ya kan ada kata-kata atau quotes-nya dari law ini ya, you attract what you are. Kamu menarik segala sesuatu yang sesuai atau serupa dengan kamu, apapun bentuknya. Nah, kalau kita sekarang sakit nih, kok kambuh-kambuh terus, kok nggak sembuh-sembuh terus, berarti yang salah adalah kitanya. Kita menarik kesakitan, kita menarik yang nggak enak-enak, karena pikiran kita negatif dengan sakit yang datang gitu. Malah justru parahnya, kita malah
kepikiran terus gitu dengan sakitnya ya, bukan kepikiran dengan cara sehatnya, tapi kepikiran dengan sakit yang kita rasakan. Itu aja yang kita fokuskan. Maka terjadi adalah ya kita nggak sembuh-sembuh. Nah, di sini di teknik Loa ada 3 teknik ya. Yang pertama kan menulis atau scripting, kedua afirmasi, dan ketiga visualisasi. Kalau aku jarang banget pakai visualisasi, yang paling sering adalah aku menulis dan afirmasi. Nah, kalau menulis itu di hukum tarik menarik gitu ya, yang kita tulis adalah bukan kenyataan atau realita yang sekarang, tapi apa yang kita harapkan, realita apa yang kita harapkan dari yang kita alami sekarang. Misalnya kita sekarang sakit, berarti kita maunya sembuh, maunya sehat. Nah, kita ekspresikan aja keinginan kita atau rasa kita kalau kita udah sehat tuh kayak gimana, itu berupa bentuk tulisan. Nah, itu dilakukan berulang-ulang ya, sampai kita merasa dapat feel-nya gitu. Feel-nya udah nyaman, feel-nya oh ya, aku ini ada harapan ya, aku sembuh nih, gitu, kayak gitu. Sampai dapat feel-nya ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kalian bisa berafirmasi. Nah, afirmasi ini adalah pernyataan ya atau kata-kata positif gitu yang ditujukan untuk diri kita sendiri dalam rangka memprogram ulang keyakinan di bawah sadar kita supaya yang jelek-jelek itu keluar, diganti dengan kata-kata kita yang bagus-bagus tadi. Sampai dengan dia meyakini lah bahwa kita tuh ada semangat atau harapan dan keyakinan bahwa memang kita ini layak dan bisa untuk sembuh kayak gitu. Nggak kambuhan ya, benar-benar totally pulih gitu, sembuh gitu. Nah, kalau afirmasi ini karena aku muslim ya, aku jarang yang ngucapin kayak yang di video-video itu, kebanyakan kan aku sehat, aku siap sehat, aku layak sehat, enggak gitu ya. Tapi lebih kepada biasa aku membaca Al-Quran gitu ya. Ada beberapa mungkin ayat-ayat Al-Quran yang relate dengan kesembuhan, yang relate dengan kesehatan, yang relate dengan kebahagiaan. Nah, itu yang diambil, itu yang dipakai. Nah, kemudian lagi ada kayak kisah Nabi Ayub ya, bagaimana beliau menghadapi ujian beliau pada saat sakit, kan itu ada juga di Al-Quran. Gimana beliau berdoa gitu kan, bahwa ya Allah, aku ini saat ini sedang ditimpa suatu penyakit, dan Engkau adalah yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Nah, itu juga ditadaburi. Jadi guru aku bilang gitu ya, kalau kita membaca Al-Quran itu tidak hanya dibaca ya teman-teman, tapi juga enggak dibaca ayatnya aja, tapi juga artinya. Nah, kemudian artinya itu kita tadaburi apa maknanya. Nah, dari situ kita akan mendapatkan satu rahmat dari ayat yang kita baca tadi. Rahmat itu adalah kayak hikmahnya gitu. Kita dapat maksudnya, kita dapat tujuannya, kita dapat feel-nya dari ayat yang kita baca. Nah, atau kalian juga bisa di zikir pagi dan petang itu ada salah satu bacaan yang aku juga suka banget ya. Itu satu kayak penegasan juga bahwa yang artinya dengan menyebut nama Allah tidak akan ada yang membahayakan di langit dan di bumi, dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, itu ada di zikir pagi dan petang ya. Bunyi zikir itu gitu, kalimat zikir itu. Nah, itu diulang-ulang, coba diresapi kata-katanya bahwa oh ya, aku bersama Allah. Nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin ini nih kayak rasa-rasa yang nggak enak ini berani itu sama Allah, katanya kayak gitulah. Jadi pasti kalau sudah aku bersama Allah, yang nggak enak nih pasti nyingkir gitu, nggak bahaya buat aku. Sekalipun dia datang, dia nggak bahayain aku gitu. Aku tetap sehat, aku tetap kuat, aku tetap produktif gitu. Jadi jatuhnya benar-benar kita mendapatkan hikmahnya dari ayat itu yang kita pakai kayak gitu. Nah, kemudian itu dilakukan berapa lama? Nah, itu sampai kita mendapatkan feel-nya ya. Jadi semua itu dengan feel ya. Kita melakukan sesuatu semuanya itu dengan feel. Baik itu tadi kita menulis. Jadi pada saat kita menulis itu feel kita sehat, feel kita bahagia, itu kayak gimana sih gitu. Harapan kita kalau kita sehat tuh kita ngapain sih gitu. Kita rasanya kayak gimana sih orang sehat kayak gitu. Itu yang ditumpahkan ke dalam tulisan ya, pakai feel. Sama juga afirmasi gitu. Afirmasi kita juga dapat feel-nya. Jadi kayak ya Allah, Engkau lah yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Allah tuh maha penyayang loh. Masa sih mau nggak nyembuhin kita gitu? Ya kan? Masa sih akan ngebiarin kita dengan kondisi kayak gini tuh? Kalau yang orang aja yang nyayangin kita gitu, kita pasti bakal ditolong gitu. Apalagi Tuhan kayak gitu, bagi Allah kayak gitu. Nah, itu feel itu yang kita dapetin tuh loh, yang kita
apa ya, yang kita rasain pada saat kita mengucapkan kalimat-kalimat itu atau afirmasi itu. Kapan itu dibaca atau kapan itu dilakukan? Kalian bisa melakukannya setiap selesai habis sholat. Atau kalau yang scripting itu pada saat kalian bangun tidur dan juga mau tidur. Nah, kalau afirmasi itu sesering mungkin ya. Dan bagusnya lagi memang kalau kita selesai melaksanakan sholat 5 waktu itu selalu dibaca gitu. Dan kalau kita memang dapat feel-nya dari kalimat-kalimat yang kita ucapin sendiri, itu sangat mempercepat kita sembuh gitu. Sangat-sangat powerful banget, bertenaga banget kata-kata itu ya, kalimat-kalimat itu, sehingga menimbulkan aksi gitu, aksinya kita gitu. Nah, aksinya apa? Kita nggak lagi overthinking, kita nggak lagi negative thinking, kita menyambut baik rasa yang mungkin kambuh nih, aduh nggak enak, sesak di dada atau keliengan, itu kita menyambut baik, oh ya datang aja gitu, nggak bahaya kok kamu ini gitu. Jadi kayak kita lebih lembut menyambut yang nggak enak-enak tadi gitu, nanti dia hilang sendiri kok gitu. Karena kita sudah menanamkan keyakinan tadi bahwa apapun yang terjadi itu nggak membahayakan. Jadi kita bukan menolak kedatangan sakit tadi ya, tapi kita nerima, dari penerimaan itu nanti dia akan hilang dengan sendirinya gitu. Itu aja dulu sharing dari video aku kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi